Shalom Bapak Ibu. Suara saya kedengarankah dengan bunyi hujan yang cukup lebat? Kalau enggak, tolong teman-teman soundman untuk naikkan sedikit. Bolehkah dengan sukacita, saudara sambil senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Ya, sambil goyang-goyang tangannya, berbagi sukacita di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Ya, boleh saya mau khotbah. Bapak Ibu, jika saudara membaca teks ini, paling tidak ketika membaca ayatnya yang pertama bagian B, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Kalau pakai terjemahan baru edisi pertama, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kalau saudara yang baca sekarang, itu hal yang biasa. Tapi menurut saya ada yang tidak masuk di akal dan rasanya tidak tepat pada situasi dan kondisi oleh karena dua hal menurut saya. Yang pertama Bapak Ibu, Yesaya sebagai perpanjangan mulut Tuhan menyampaikan ini di saat Yehuda, Israel Selatan sedang berada di tengah pembuangan. Kenyamanan mereka berubah total menjadi tidak nyaman. Ketika bait Allah runtuh, tembok Yerusalem hancur, lalu mereka digiring menuju ke Babel dan mengalami pembuangan. Ketakutan demi ketakutan mereka alami, kekhawatiran demi kekhawatiran mereka rasakan. Situasinya tidak berubah. Babel tetap jadi penguasa. Bahkan seperti tadi pagi saya katakan di GPIB Karis, bahwa peperangan zaman dulu itu melibatkan kuasa para dewa. Bangsa mana yang menang, itu berarti dewanya menang. Bangsa mana yang kalah, itu berarti dewanya kalah. Sekarang saudara bisa bayangkan ketika Babel menghancurkan Yehuda. Dewa mana yang lebih baik? Dewa mana yang lebih berkuasa? Dewa mana yang menang? Lalu tiba-tiba muncul kalimat, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Gak ada efek. Situasinya belum berubah. Mereka masih dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana mungkin menyebut jangan takut, sementara kami sedang dalam penderitaan pada pembuangan. Jadi ketika saudara membaca hal ini, saudara akan menemukan satu hal pertama, yaitu situasi firman ini enggak cocok dengan kondisi yang mereka alami. Oke, ini yang pertama yang saya bilang yang tidak sinkron. Hal kedua yang enggak sinkron adalah ini. Babel dipakai, pasal 5 ayat 20 seterusnya saudara akan menemukan bangsa-bangsa asing dipakai dengan sengaja oleh Tuhan, termasuk Asyur untuk Israel utara, dan kemudian Babel untuk selatan yaitu Yehuda. Itu dengan sengaja Tuhan pakai sebagai cara Tuhan menghukum mereka. Menghukum loh, dengan sengaja dipakai untuk menghukum. Waktu wilayah utara jatuh oleh karena Asyur, Yesaya sudah ingatkan ini Yehuda bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kepala angin tetap saja bikin dosa, maka Babel menghancurkan mereka dan bawa mereka pulang. Kenapa saya bilang ini enggak sinkron yang kedua? Tuhan begitu murka dan marah, menggunakan bangsa-bangsa penyembah Baal untuk menghukum umatnya. Harusnya amarahnya mendidih luar biasa dan membiarkan umat itu terpuruk di situ. Dalam amarah yang dahsyat dihianati oleh umat yang dia kasihi, umat tetap berkhianat dan menyeleweng, dihukum. Dalam amarah yang membara, muncul ayat 1, jangan takut
sebab aku telah menebus engkau. Masuk di akal enggak? Dalam amarahnya Tuhan menghukum umatnya, tiba-tiba jangan takut, engkau sudah kutebus. Bagi saya enggak cocok. Harusnya makanya bertobatlah, harusnya begitu, menuding. Tapi yang terjadi adalah datang dengan belas kasihan, meneguhkan dan menguatkan. Makanya kalau saudara baca ayat 1b, kayaknya bertolak belakang. Apa penyebabnya nanti sebentar, ada beberapa hal yang menarik ke bawah ini. Catatan kedua, tolong lihat ayat 1 bagian A. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Tidak masuk di akal, mulai terjawab. Kenapa ada Tuhan model begini? Kepada umat pilihannya, dihukum, dibuang. Bait Allah runtuh loh. Tembok Yerusalem hancur. Identitas bangsa ini enggak punya. Lalu kemudian tiba-tiba diampuni dan ditebus. Pada kurun waktu 70 tahun mereka balik. Pertanyaannya, bagaimana bisa terseperti itu? Kita menemukan jawabannya di ayat 1a. Karena aku yang menciptakan engkau. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan dari kata bara. Dari ketiadaan menjadi ada. Aku yang membentuk engkau, Yatsar. Itu untuk para tukang periuk dan para pekerja mempola. Mau bicara soal apa? Ada relasi yang khusus ternyata. Pertanyaan yang besar tentang tadi, Allah model, manakah yang seperti ini? Mau menunjuk pada sesuatu yang sangat besar tentang kebenaran ini. Apa itu? Tuhan membangun relasi khusus. Kenapa lu nggak perlu takut? Kenapa sulit kau mengerti? Kenapa bait Allah tetap runtuh? Engkau kemudian dibuang. Mengapa A, mengapa B? Dengarkan, aku yang ciptakan engkau. Aku yang bentuk engkau. Aku kenal engkau. Dan Tuhan tidak pernah melupakan ciptaannya. Oh, ini menarik. Memberi pemahaman yang besar bagi orang Israel bahwa kendati pun begitu amarah hukuman ini dan derita berat mereka harus terima. Dengarkan Israel, saya tahu kau. Saya kenal engkau. Karena aku yang ciptakan, aku yang bentuk engkau. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Masih ada penciptamu. Jadi ayat 1a dan b punya kaitan yang luar biasa. Yang berikut saudara, alasan yang lebih dalam lagi. Mengapa kemudian keluar istilah jangan takut itu, saudara dapat menemukan di ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Membicara soal penebusan, dan kita menemukan alasan yang cukup konkret di sini. Mengapa kemudian Tuhan begitu perhatikan amat sangat umat yang kepala batu dan kepala angin ini? Tetap saja ditebus, melawan tetap saja diampuni. Derita mereka belum berakhir juga dijanjikan keselamatan melalui jangan takut. Ternyata kita menemukan hal yang luar biasa. Karena di mata Tuhan umat pilihan ini berharga. Engkau berharga di mataku karena aku mengasihi engkau. Kita dapat 3 hal khusus. Mengapa? Karena Tuhan yang ciptakan. Kalau Tuhan yang ciptakan, dia tidak akan buang ciptaannya. Yang kedua, karena dia yang ciptakan, dia pandang sangat berharga. Alasan sangat berharga adalah karena dia mengasihi. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, penting sekali memahami hal yang gak masuk di akal tentang Tuhan ini. Adakah Tuhan yang seperti itu? Ada. Yaitu Allah yang mengasihi, kendati pun mereka tidak kasihi Allah dengan sungguh. Allah yang memandang mereka sangat berharga, kendati pun penyembahan yang berharga tidak mereka berikan kepadanya. Allah yang benar-benar care dan peduli di saat Israel tidak peduli kepada Allahnya. Oh, penyembahan Baal terjadi luar biasa Bapak Ibu. Tapi Tuhan balik lagi,
mencari dan menyelamatkan mereka. Sampai ada janji loh di ayat yang kedua. Mau sungai, mau air, mau api yang membara, sungai tidak akan menggelamkan engkau, api tidak akan menghanguskan engkau, karena aku Tuhan akan menjagamu. Padahal masih di pembuangan, sulit untuk pahami kondisi itu. Padahal masih menderita, tapi diberi janji yang gak masuk di akal, yaitu kondisi pemulihan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Tadi pagi saya sudah menyampaikan di sebuah ilustrasi, di karis tentang ilustrasi ini. Kalau saudara sudah nonton di kanal YouTube saya sudah diposting. Ada seorang pendaki gunung yang hebat banget, senang berpetualang, tapi juga senang pisah dari rombongan karena dia mengeksplor banyak hal. Satu ketika dia sengaja terpisah dengan rombongannya, dengan sengaja, orang lagi lurus mungkin dia belok, dia mengambil jalur yang lain yang jarang ditempuh. Dan rupanya dia tersesat. Tapi orang ini sangat profesional. Jadi dia menggunakan apa saja untuk mencari cara balik ke pos pertama. Dan dia melakukannya sampai kemudian ternyata dia punya pencahayaan, senternya mulai habis baterai. Tapi tetap berusaha dan gak tahu kenapa dia dapat kesialan di malam itu. Malam itu dia sial banget. Dia tersandung, keseimbangannya goyah dan benar dia tidak sadar karena terlalu gelap. Dia jatuh, terperosok dalam jurang. Itu sangat menukik sekali. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dia jatuh terpanjang sekali. Tangannya berusaha menggapai-gapai sambil turun kencang. Dia berusaha. Syukurnya dia bisa pegang salah satu dahan. Begitu kuat. Dalam kesakitan menahan perih luar biasa. Dia bilang untung ada dahan ini. Andai kata tidak, udah hancur kali dia di bawah. Dia berusaha sekuat tenaga. Tapi sehebat apapun, tenaganya mungkin lama makin habis. Udah tengah malam mendekati subuh, udah gak kuat dia. Dia mulai berteriak mencari upaya untuk teman-teman serombongan. Kemudian mungkin mendengar jeritannya. Gak ada yang dengar, dia baru gak ada. Sampai satu ketika dia punya ide. Kenapa enggak panggil Tuhan? Bapak Ibu pernah alami enggak? Ketika sudah di ujung tanduk, biasanya orang langsung jadi rohani. Dan langsung Kristen sekali. Oh Tuhan tolong Pak kita. Pokoknya segala rayuan kalimat doanya muncul. Tuhan tolong. Pas dia lagi semangat berdoa dengan penuh penyerahan diri, tiba-tiba ada suara, entah lewat telinganya atau kepalanya, anakku, ini Tuhan, aku mau menolong engkau. Wow, puji Tuhan, tolonglah aku, semakin gencar, tolonglah aku Tuhan. Ya, saya akan menolong engkau, tapi sebelumnya tolong bantu saya. Ini Tuhan kah bukan? Kenapa minta tolong ke saya? Nah saya juga minta tolong ke dia. Ada apa? Tolong bantu saya. Lakukan sesuatu penting ini supaya engkau dapat diselamatkan. Segera lepaskan dahan itu sekarang. Oh Tuhan. Dia sototofori ada tahan begini. Dalam kelelahan tiba-tiba lepaskan dahan sekarang. Dia langsung bilang, kalau engkau Tuhan permisi, mungkin kau Tuhan yang salah. Halo, adakah yang lain yang bisa tolong saya selain Tuhan? Udah kacau Bapak Ibu. Tapi itulah tenaga orang punya batasnya. Mendekati subuh, matahari hampir terbit. Cahaya di ufuk itu sudah mulai kelihatan kemerahan. Dia udah gak kuat. Akhirnya dia menyerah, dia lepas. Waduh, parah Bapak Ibu. Bum, jatuh. Terduduk, jatuhnya bukan terguling tapi terduduk. Dia periksa, nyanda apa-apa. Matahari mulai naik, pas dia tengok ke apa, sudah terang. Ya ampun, dahan itu punya jarak dengan kakinya sampai ke bawah cuma 30 cm. Oh wetae, dia bilang kalau begitu dari tadi malam kita sudah lepas. When God doesn't make sense. Ketika Tuhan tidak dapat dimengerti. Kadangkala cara ia melaksanakan tujuan dan targetnya
penuh rahasia, dan engkau dan aku tidak paham. Bagaimana mungkin ada kelegaan di tengah pembuangan? Bagaimana mungkin bilang jangan takut di saat kami resah karena kami tahu belum padam itu api di sana sedang terbakar. Dalam reruntuhan bait Allah hancur dan semua penuh darah. Bagaimana mungkin menerima berita jangan takut di saat kami sedang terpuruk? Israel barangkali Yehuda menyampaikan itu. Saya mau kasih tahu saudara, banyak hal yang tidak mampu engkau pahami tentang Allah. Karena caranya sulit untuk dimengerti dan dipahami. Saya nggak tahu apakah ilustrasi ini cocok atau tidak. Tapi saya mau bilang beberapa hal perlu dilakukan dengan wilayah yang tepat. Kalau Tuhanmu sulit engkau pahami. Karena logika berpikirmu tidak dapat menampung kebesaran Tuhan yang dahsyat. Cuma satu wadah yang bisa menampung Almighty God yang dahsyat itu dalam pemahamanmu. Apa itu? Iman. Makanya Tuhan Yesus bilang ke Thomas, berbahagialah mereka yang, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Jangan kasih balik ya, berbahagialah mereka yang melihat walaupun tidak percaya. Ini penting. Hal-hal di wilayah tidak masuk di akal, nggak bisa diterima secara logika. Tapi iman mampu menampung kebesaran Tuhan. Belajarlah berserah, belajarlah percaya. Amin. Aminnya loyo, saudara tidak percaya. Sudahlah. Ini yang pertama untuk bawa pulang. Yang kedua Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya. Mesra banget loh kalau Bapak Ibu baca ayat yang keempat. Dan gak masuk di akal lagi dalam pikiran saya sebagai pendeta yang mentafsirkan teks ini, baca buku tafsiran. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau. What? Enggak lah. Ini Yehuda kepala angin Bapak Ibu. 10 suku sudah hancur karena Asyur di utara. Mereka harus bercermin bahwa ada saudara kita yang sudah hancur di utara. Maka harusnya bertobat. Tidak. Tetap bikin salah. Tetap menyakiti Tuhan. Sampai Tuhan izinkan Babel masuk. Walaupun memang Persia diutus kemudian kan untuk bebaskan mereka. Tapi Babel masuk. Apa yang saya bilang? Ini kepala angin. Masa masih bilang lagi, engkau berharga. Aku mengasihi engkau. Saya mau katakan begini kepada saudara-saudara. Dan ini sangat penting. Dan mestinya kalau saudara mendengar ini, saudara merinding. Dengarkan. Tidak ada kadar yang dapat engkau ukur seberapa besar Tuhanmu dan Tuhanku mengasihi engkau. Dengarkan. Kasihnya tidak bisa engkau ukur. Sejahatnya Yehuda, Tuhan mau. Tuhan tetap mau dan bawa mereka pulang dengan kalimat yang menarik, engkau berharga di mataku. Makanya saya senang membuat penyataan ini. Malaikat berdosa, Tuhan buang. Tuhan buang ke neraka. Tapi manusia berdosa, Tuhan cari. Aku dan engkau, Tuhan cari. Bahkan turun dalam kemuliaan menjadi paling hina. Paulus bilang, bahkan mati di kayu salib. Itu mau bilang soal engkau berharga di mata Tuhan. Dalam dosa loh. Makanya saya bilang, gak ada orang yang bisa membandingkan kasih Allah yang luar biasa itu. Bahwa berharga di mata Tuhan, saudara dan saya. Makanya saya mau katakan poin ketiga ini. Siapapun Bapak Ibu yang barangkali sedang putus asa, yang sedang berpikir hal-hal yang tidak nyaman, saudara sedang dihakimi tentang masa lalu, atau orang lain sedang menuding engkau.
harga dirimu tercabik-cabik oleh perkataan orang lain. Dan aura negatif muncul hingga engkau berputus asa. Saya mau bilang, dan ini sangat penting. Kalau bangun pagi, cari cermin. Pandang baik-baik itu cermin. Tapi bagusnya sudah sikat gigi dulu dan make up dulu toh. Lihat itu cermin, tatap mata, tumbuh mata dengan bayangan di cermin. Dan katakan begini, orang lain boleh menyakitiku, masalahku boleh belum selesai, aku mungkin terpuruk, orang lain bisa menjatuhkan harkat dan martabatku, bla bla bla, aku tidak mampu. Tapi dengarkan aku, katakan ke cermin itu, di mata Tuhan engkau berharga. Amin. Begitu. Bangkit lagi dan bilang, di mata Tuhan engkau katakan, aku berharga, aku berharga, aku berharga. Aku mau bangkit lagi, aku mau bergerak lagi. Dalam kehinaan di Babel masih ada janji jangan takut. Maka dalam terpurukku di sini sekalipun, aku akan berdiri lagi, menggapai masa depan bersama Tuhan. Karena aku tahu di mata Tuhan aku berharga. Itu loh konsepnya. Supaya apapun yang saudara alami, saudara harus ingat. Kehinaan di Golgota, dalam kerendahan Tuhan mau buat. Itu semua untuk aku, saya dan saudara. Maka dia siap melakukan apapun untuk saudara. Asalkan engkau belajar percaya dalam iman. Terakhir, ini terakhir sekali. Mau tutup. Kalau dari tadi kan manis-manis ini khotbah toh, menguatkan, mengokohkan, cuma mau kasih tahu, so mau tutup, mau bilang ini dulu. Cuma jangan kepala batu. Oh betul harus disampaikan walaupun tidak enak. Jangan kepala angin. Itu sekali loh untuk selama-lamanya. Kisah penyalipan dan penebusan itu dengan kasihnya. Jangan mau jatuh dalam dosa lagi. Jangan buat Tuhanmu yang mengasihi engkau tersalib lagi dan saya. Maka aku dan Bapak Ibu mestinya berupaya sedapat mungkin. Kalau Tuhan bilang aku berharga, maka aku akan memberi nilai dan harga yang sangat tinggi pada pengorbanannya, supaya hidupku selalu dalam kebenaran yang Tuhan izinkan. Selamat menikmati sayang Tuhan yang luar biasa. Engkau jatuh, Tuhan mengangkat saudara. Engkau dan aku berdosa, Tuhan datang cari Bapak Ibu. Maka kiranya sebentar kita pulang untuk jalan dari parkiran ke mobil, dari mobil sampai rumah, bersenandunglah dengan sukacita. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.